Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu, mari bersatu kita di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami mau pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan mengarahkan kami tentang isi hati-Mu yang akan Kau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus terus membimbing, memperlengkapi kami, memberikan hikmat, bijaksana, dan pengertian, supaya kami bisa memahami maksud Engkau bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersama memulai perenungan ini dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pernah mengalami masa di mana hati terasa begitu berat, hingga tidak sanggup lagi mengucapkan kata-kata. Di dalam situasi itu hanya air mata yang keluar tanpa bisa ditahan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudaraku bisa membaca firman Tuhan ini di tempat saudara masing-masing. Kita akan membahasnya bersama-sama. Saudara, air mata bukan sekedar tanda kelemahan, melainkan luapan jiwa yang mencari penghiburan. Di dalam kitab Mazmur 42 memberikan gambaran betapa dalamnya kerinduan manusia akan hadirat Allah di tengah pergumulan. Pemazmur melukiskan dirinya seperti rusa yang haus, merindukan aliran air yang segar. Gambaran ini bukanlah sekedar puitis, tetapi mencerminkan realitas batin yang sedang gersang. Ketika kerinduan kepada Allah begitu mendalam, bahkan air mata menjadi bahasa doa yang tidak terucapkan dengan kata. Inilah ungkapan kerinduan spiritual yang sejati. Mazmur ini ditulis di dalam konteks kehidupan umat Israel yang sangat akrab dengan ibadah di Bait Allah. Saat mereka jauh dari pusat penyembahan, muncul rasa kehilangan yang begitu kuat. Hal ini menunjukkan betapa ibadah bukan hanya rutinitas, melainkan nafas kehidupan yang memberi kekuatan dan harapan. Renungan hari ini mengajak kita melihat bahwa air mata bukan sekedar tanda kesedihan, saudara, tetapi dapat berubah menjadi doa yang menyentuh hati Allah. Ketika lidah tidak lagi mampu berbicara, ketika hati terasa hancur, justru disitulah doa di dalam bentuk air mata menjadi persembahan yang tulus di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama akan membahas 4 hal utama, dan saya mengajak kita fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu air mata sebagai ekspresi kerinduan. Saudaraku, di dalam kitab Mazmur 42, khususnya ayat yang pertama, dimulai dengan gambaran seekor rusa yang merindukan sungai. Di dalam konteks sejarah, rusa adalah hewan yang hidup di daerah berbatu dan kering di sekitar Israel, sehingga kebutuhan akan air adalah hal yang vital bagi kelangsungan hidupnya. Ketika musim panas tiba dan sungai-sungai kecil mulai mengering, rusa akan berkelana mencari aliran air yang segar untuk melepas dahaganya. Gambaran ini menegaskan betapa mutlaknya kebutuhan jiwa manusia akan Allah, sama seperti tubuh tidak bisa hidup tanpa air. Pemazmur hendak menunjukkan bahwa kerinduan kepada Tuhan bukanlah pilihan tambahan, melainkan kebutuhan utama bagi jiwa. Kerinduan ini begitu kuat hingga air mata menjadi ungkapan yang nyata, saudara, seakan meluapkan isi hati yang tidak terbendung. Air mata yang lahir dari kerinduan kepada Allah bukanlah kelemahan, melainkan justru kekuatan iman yang tersembunyi. Saat seseorang menangis karena merindukan hadirat Tuhan, itu menunjukkan bahwa ia tidak lagi mencari kepuasan dari dunia ini. Dunia memang dapat memberikan hiburan tapi itu adalah sesaat, entah melalui harta, kesenangan, atau pengakuan manusia. Tetapi semua itu hanya menyentuh permukaan hati. Jiwa manusia yang terdalam hanya bisa dipuaskan oleh perjumpaan dengan Allah yang hidup. Oleh karena itu, ketika air mata jatuh karena kerinduan kepada Tuhan, sesungguhnya itu adalah pengakuan iman yang tulus, yakni bahwa hanya Allah sumber penghiburan sejati. Di dalam tradisi Israel kuno, tangisan bukanlah sesuatu yang memalukan atau harus ditutupi. Sebaliknya, tangisan dipandang sebagai cara sah untuk mengungkapkan isi hati. Mereka terbiasa menangis di hadapan Tuhan, baik di dalam doa pribadi maupun di dalam ibadah komunal. Bahkan di dalam upacara perkabungan, ratapan yang keras dianggap wajar karena menunjukkan betapa dalamnya perasaan seseorang. Dengan menangis, mereka sedang memperlihatkan ketergantungan penuh kepada Tuhan,
mengakui bahwa mereka tidak mampu berdiri sendiri. Air mata yang jatuh menjadi bahasa spiritual yang lebih dalam daripada sekadar ucapan lisan, karena lahir dari kedalaman batin yang paling jujur. Kerinduan yang dituangkan melalui air mata ini seringkali muncul di dalam saat-saat krisis. Pemazmur menyadari bahwa hidup tanpa Tuhan adalah kekosongan yang tak tertahankan. Ketika situasi hidup menekan, ketika dukungan manusia hilang, justru disitulah kerinduan kepada Allah terasa semakin nyata. Air mata yang mengalir bukan sekadar tanda kesedihan, melainkan sebuah pengakuan bahwa jiwa yang haus akan pertolongan dan kasih karunia. Bahkan di dalam keadaan paling sunyi sekalipun, ketika tidak ada orang lain yang memahami, air mata itu menjadi tanda bahwa kerinduan kepada Tuhan tidak pernah padam. Jika kita menilik dari sisi historis, bangsa Israel sering mengalami masa pembuangan yang memisahkan mereka dari Yerusalem dan Bait Allah. Di dalam kondisi itu, ibadah kolektif yang menjadi pusat kehidupan rohani mereka terhenti, dan yang tersisa hanyalah kenangan serta kerinduan. Di dalam keadaan demikian, air mata tidak lagi hanya menjadi ungkapan pribadi, tetapi juga doa dari bangsa itu. Mereka merindukan kembali untuk berkumpul, menyembah Allah di rumah Tuhan, dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah umat. Ratapan mereka mencerminkan bahwa iman sejati tidak terikat pada tempat, tetapi justru semakin diuji ketika jauh dari kenyamanan. Kita pun dapat belajar bahwa ketika hati tidak sanggup menyusun kalimat doa, air mata kita tetap berbicara dengan fasih di hadapan Allah. Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata yang terucap, tetapi juga memahami perasaan yang mendalam. Setiap tetes air mata yang jatuh dicatatnya sebagai ungkapan iman, dan dijadikan doa yang harum di hadapan tahtanya. Inilah penghiburan bagi kita, yakni bahwa sekalipun bibir kita terdiam, jiwa kita tetap dapat berbicara melalui air mata. Dengan demikian, kerinduan yang tulus tidak pernah sia-sia, sebab Allah melihatnya, mengerti maknanya, dan menanggapi dengan kasih setianya. Puji Tuhan. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu air mata sebagai ungkapan pergumulan. Saudara, kitab Mazmur 42 ayat 3 berkata, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, 'Di mana Allahmu?'" Ungkapan ini memperlihatkan betapa dalamnya pergumulan yang dialami oleh pemazmur. Air mata bukan hanya hadir sejenak, tetapi mengisi seluruh hari, seakan-akan kesedihan itu melekat tanpa jeda. Gambaran ini menekankan bahwa pergumulan iman seringkali berlangsung terus-menerus, bukan sekedar momen singkat yang mudah dilewati. Pergumulan itu diperberat oleh suara ejekan orang-orang di sekitarnya. Mereka mempertanyakan keberadaan Allah dengan nada sinis. Nah, secara historis, ejekan semacam ini lazim terjadi ketika bangsa Israel berada di dalam penderitaan. Misalnya ketika mereka berada di bawah penjajahan bangsa asing. Ejekan itu bukan hanya melukai telinga, tetapi juga menembus hati, membuat iman terasa terguncangkan. Di tengah situasi itu, air mata menjadi satu-satunya cara untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Air mata di dalam pergumulan bukan tanda putus asa, melainkan ekspresi kejujuran rohani, saudara. Pemazmur tidak menyembunyikan perasaan sakit hatinya di hadapan Allah. Ia berani membawa segala luka batinnya ke dalam doa. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan Tuhan bukan sekedar formalitas, tetapi ikatan yang intim, di mana pergumulan terdalam pun layak dibawa kepadanya. Doa di dalam bentuk tangisan menjadi jembatan antara hati yang hancur dan kasih Allah yang memulihkan. Konteks sejarah bangsa Israel menunjukkan bahwa penderitaan kolektif seringkali melahirkan doa-doa yang penuh tangisan. Kitab Ratapan mencatat bagaimana umat menangisi kehancuran Yerusalem. Di dalam setiap tetesan air mata itu terkandung pengakuan akan rasa sakit, tetapi juga keyakinan bahwa Allah tidak akan selamanya membiarkan umatnya di dalam penderitaan. Dengan demikian, saudara, tangisan bukan sekedar ratapan kosong, melainkan seruan yang diarahkan kepada Allah yang setia. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 42 menolong kita melihat bahwa tidak ada pergumulan yang terlalu sepele atau terlalu berat untuk dibawa ke hadapan Allah. Bahkan ketika kita merasa tidak mampu lagi menyusun kalimat doa, tangisan kita tetap sah sebagai persembahan doa. Tuhan tidak menilai doa dari keindahan kata-kata, melainkan dari ketulusan hati. Air mata yang jatuh di dalam pergumulan adalah bentuk doa yang paling jujur,
karena lahir dari kedalaman batin yang tidak bisa dipalsukan. Oleh sebab itu kita pun dipanggil untuk tidak malu menangis di hadapan Tuhan di dalam pergumulan kita. Air mata kita tidak pernah sia-sia karena setiap tetesnya mengandung cerita iman. Allah yang penuh kasih memandang air mata itu bukan sekedar luapan emosi, tetapi sebagai doa yang berharga, saudara. Dengan cara inilah, pergumulan kita diubahkan menjadi pengalaman rohani yang mendalam, yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, saudara, yaitu air mata sebagai pengingat akan ibadah. Saudara, di dalam kitab Mazmur 42, khususnya ayat yang keempat, pemazmur mengenang masa lalu ketika ia berjalan bersama umat menuju rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Kenangan itu muncul di tengah air mata, seakan menyalakan kembali api kerinduan yang sempat padam. Ingatan akan ibadah menjadi penghiburan sekaligus pengingat bahwa hadirat Allah pernah begitu nyata dalam hidupnya. Air mata di dalam hal ini mengikat masa kini yang penuh duka dengan masa lalu yang penuh sukacita. Secara historis, ibadah di Bait Allah adalah pusat kehidupan rohani Israel. Di sanalah korban persembahan dibawa, doa dinaikkan, dan nyanyian pujian dinyanyikan secara bersama-sama. Ketika seseorang terhalang untuk ikut serta di dalam ibadah, baik karena pembuangan atau karena jarak, rasa kehilangan itu begitu dalam. Air mata pun menjadi tanda betapa berharganya persekutuan ibadah. Bukan sekedar ritual, melainkan perjumpaan dengan Allah dan umatnya. Air mata yang muncul saat mengingat ibadah menunjukkan bahwa kerinduan spiritual sejati tidak pernah padam, sekalipun di dalam masa krisis. Pemazmur merindukan suasana penyembahan, suara nyanyian, dan sukacita bersama saudara seiman. Bagi umat Israel, ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi juga perayaan akan kehadiran Allah. Maka ketika ibadah itu berhenti, air mata mereka mencerminkan betapa pentingnya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagi kita sekarang, air mata di dalam kerinduan akan ibadah bisa menjadi alarm rohani. Ia mengingatkan kita bahwa ibadah bukan formalitas yang bisa ditukar dengan kesibukan. Ketika kita abai terhadap persekutuan dengan Tuhan, jiwa kita perlahan menjadi kering. Tetapi ketika kita menangis karena merindukan hadirat Allah, itu tanda bahwa Roh Kudus bekerja membangkitkan kembali kesadaran akan pentingnya penyembahan sejati. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ibadah tidak boleh dipandang sebagai sekadar rutinitas. Ibadah adalah kesempatan untuk membawa seluruh hidup kita kepada Allah, baik di dalam sukacita maupun air mata. Ingatan akan ibadah di masa lalu memampukan kita untuk tetap teguh berharap, sekalipun keadaan sekarang terasa berat. Dengan kata lain, air mata menjadi penghubung yang menuntun hati kita kembali kepada sumber kekuatan sejati, saudara. Air mata yang mengingatkan kita akan ibadah mengandung pesan bahwa jiwa manusia diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Tanpa penyembahan, hidup kehilangan arah dan makna. Tetapi dengan beribadah, bahkan di dalam tangisan, kita menemukan kembali sukacita dan kekuatan. Inilah yang membuat air mata bukan hanya tanda kesedihan, tetapi juga tanda kerinduan yang menghidupkan kembali iman kita. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir dalam perenungan kita hari ini, saudara, yaitu air mata menjadi doa pengharapan. Saudaraku, di dalam kitab Mazmur 42, khususnya ayat 5-6, memperlihatkan bagaimana pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Air mata yang tadinya menjadi tanda kesedihan, kini berubah menjadi doa yang penuh pengharapan. Inilah kekuatan iman yang sejati, yakni di tengah air mata masih ada suara yang berkata, berharaplah kepada Allah. Peralihan ini penting, saudara, karena menunjukkan bahwa air mata bukan akhir dari segalanya. Pemazmur tidak berhenti pada kesedihan, tetapi menggunakan tangisannya sebagai jembatan menuju pengharapan. Di dalam tradisi Ibrani, berbicara kepada diri sendiri di dalam doa adalah bentuk disiplin rohani. Hal ini mencerminkan perjuangan batin untuk mengingat janji-janji Allah, bahkan ketika emosi dan keadaan sekitar seolah-olah menentangnya. Umat Israel sering mengingat kembali perbuatan besar Allah sebagai sumber pengharapan. Mereka mengingat keluaran dari Mesir,
pemeliharaan di padang gurun, dan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Ketika air mata jatuh, mereka menoleh kembali kepada sejarah iman mereka, menemukan alasan untuk tetap berharap. Dengan cara ini, tangisan mereka tidak berakhir pada kepahitan, tetapi diarahkan kepada harapan yang berakar pada kesetiaan Allah. Air mata pengharapan berbeda dengan air mata keputusasaan, saudara. Ini yang harus kita ingat. Tangisan pengharapan lahir dari iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan di dalam masa tersulit sekalipun. Ada keyakinan bahwa Allah akan bertindak. Pemazmur yakin bahwa suatu hari nanti ia akan kembali bersyukur dan memuji Tuhan. Dengan demikian, setiap tetes air mata menjadi benih iman yang akan bertumbuh menjadi sukacita di waktu yang ditentukan Allah. Bagi kita sekarang, air mata pengharapan mengajarkan bahwa doa tidak selalu harus penuh dengan kata-kata indah. Kadang doa yang paling dalam adalah bisikan hati yang bercampur dengan tangisan. Tuhan mendengar bahkan sebelum lidah kita mengucapkannya. Di dalam setiap air mata terkandung harapan bahwa kasih dan kuasa Allah akan memulihkan kehidupan kita. Karena itu jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang lahir dari air mata. Ketika dunia melihat tangisan sebagai kelemahan, Allah melihatnya sebagai kekuatan iman. Setiap air mata yang dipersembahkan di dalam pengharapan akan berbuah pada waktunya, saudara. Dengan iman yang teguh kita dapat berkata seperti pemazmur, "Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Puji Tuhan, di akhir perenungan ini saya mau menyimpulkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa air mata memiliki makna rohani yang mendalam. Ia bukan sekedar luapan emosi manusiawi, tetapi dapat menjadi bahasa doa yang menyentuh hati Allah. Air mata mencerminkan kerinduan, pergumulan, kenangan akan ibadah, dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ketika dunia mungkin menilai tangisan sebagai tanda kelemahan, firman Tuhan justru menyingkapkan bahwa air mata adalah ungkapan iman yang tulus. Tuhan menghargai setiap tetes yang jatuh karena Ia melihat hati di baliknya. Air mata yang dipersembahkan kepada Allah tidak pernah sia-sia, melainkan menjadi doa yang sampai ke hadapannya. Oleh sebab itu, jangan takut atau malu untuk menangis di dalam doa. Biarlah air mata kita menjadi kesaksian bahwa jiwa ini sungguh merindukan Allah. Biarlah tangisan kita menjadi bukti bahwa kita bergantung penuh kepadanya, dan bahwa kita percaya hanya Dia yang mampu memulihkan kita. Biarlah setiap air mata yang jatuh menjadi doa dan pengharapan. Seperti pemazmur, mari kita mengarahkan hati untuk tetap berharap kepada Allah, sebab Ia adalah penolong dan Allah kita. Dan ketika waktunya tiba, air mata itu akan berubah menjadi sukacita dan syukur yang melimpah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami sendiri. Kami selalu ditopang oleh Tuhan. Ketika air mata kami jatuh, Tuhan taruh di dalam kirbat-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak pernah ada hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Biar air mata kami menjadi tanda dan bukti bahwa kami percaya kepada Tuhan. Bahwa kami berpengharapan kepada Tuhan, bergumul kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup dan mampu mengubah keadaan kami. Dari yang sulit menjadi mudah karena Tuhan yang mengerjakannya bagi kami. Olehnya kami minta Roh Kudus senantiasa ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ketika pergumulan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi seluruh aktivitas dan pekerjaan kami tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan serta dan berkati, dan seluruh aktivitas kami selanjutnya, biar Tuhan menyertai dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami akhiri perenungan ini di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.